Ya, selamat datang di kanal YouTube Telas. Dan pada seri konten Vault kali ini, gue bakal coba bahas salah satu sudut pandang yang mungkin hanya beberapa orang dapatkan. Kesempatan ini hanya dapat atau dimiliki oleh beberapa orang aja, yaitu tentang menjalani hidup ketika sekolah, khususnya di sekolah menengah pertama, dan sekaligus menjadi anak dari seorang guru yang juga anak sekaligus murid dari guru tersebut. Jadi yang mau gue sampaikan saat ini adalah gimana rasanya mengalami situasi perkembangan khususnya waktu remaja ya, umuran SMP tuh kisaran 12 tahun sampai 12 apa sampai 14 gitu. Pokoknya di masa-masa itu gue punya pengalaman yang menjadi seorang murid yang diajar oleh orang tua sendiri. Yang mana artinya orang tua, ayah, terutama ayah gue sendiri itu merupakan guru di tempat sekolah gue belajar. Jadi selain dia berprofesi sebagai guru, dia juga sekaligus menjadi orang tua gue gitu. Nah, yang menjadi ini mungkin nggak apa yang gue omongin pun nggak sama dialami sama semua orang yang orang tuanya guru ataupun mereka yang diajar oleh orang tua mereka sendiri, entah itu di jenjang SMA, SD atau kuliahan, bahkan ketika orang tuanya menjadi dosen. Cuman yang gue rasa, yang gue dapatkan pada saat itu adalah yang gak enaknya adalah menerima standar ganda dari semua orang. Jadi gini, ada tendensi bahwa setiap anak guru itu satu nggak boleh nakal. Mungkin bukan nggak boleh nakal ya, lebih ke nggak bisa nakal, karena ketika mereka berperilaku nakal itu yang bakal ataupun omelan dari banyak orang tuh bukan hanya tentang kenakalan dirinya, tapi karena statusnya sebagai anak guru. Jadi misalnya gini, misalnya di dalam satu kasus ada seorang anak guru yang misalnya rambutnya panjang nih, atau apa sih kesalahan-kesalahan di sekolah tuh biasanya, misalnya telat deh, atau enggak rambutnya panjang beledah. Nah, dia atau si anak ini pasti bakal mendapatkan omelan yang lebih besar atau 2 kali lipat dari orang ataupun murid yang tidak menyandang status sebagai anak guru. Kenapa? Karena ya karena orang tuanya guru gitu. Jadi ada sebuah stigma bahwa setiap anak guru itu harus baik, dan oleh karena itu tidak boleh melawan, tidak boleh berperilaku nakal. Cuman yang gue pikirin adalah kita kan sama-sama anak ya, waktu itu sama-sama tumbuh kembang menjadi seorang remaja dan sama-sama berpotensi untuk melakukan kesalahan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa si stigma ini tetap terus bertahan kepada mereka yang menyandang status sebagai anak guru. Karena gak enaknya adalah kita seakan-akan punya ikatan yang gak kelihatan gitu, punya belenggu yang gak kelihatan meskipun baik, maksudnya, tapi nggak sepenuhnya baik sih. Maksudnya gini, ketika kami para anak guru ingin melakukan kesalahan, ada batas yang nggak bisa kami lewati gitu, yaitu menyandang status sebagai anak guru. Pun ini bakal berlaku terbalik ketika kita memandang sesuatu yang sebenarnya nggak nakal, cuman kalau kita ngelakuin itu bakal dianggap nakal gitu, hanya dalam hitungan 1 atau 2 kali perlakuan gitu. Misalnya terlambat nih, ketika kami terlambat itu seakan-akan kami diperlakukan 2 kali lebih disiplin dari anak atau murid lainnya. Oleh karena itu, meskipun ini merupakan belenggu yang baik, meskipun ini merupakan batas yang baik, sehingga kami perlu mikir 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih jauh dalam mengambil kesempatan untuk berperilaku melenceng seperti itu, kami memilih enggak gitu, karena tahu bahwa nantinya yang dihakimi itu bukan hanya status kami sebagai murid, tapi juga status kami sebagai anak dari seorang guru. Nah, jadi gini,
kalau misalnya kalian punya kesempatan berteman dengan anak guru di satu sekolah yang sama, kalau bisa kalau bisa perlakukan dia seperti seperti murid biasanya gitu, tanpa memandang status orang tuanya sebagai guru ataupun enggak, karena stigma yang muncul itu mengakibatkan si anak guru ini gak mau bergaul sama anak-anak kebanyakan, karena mereka dicap cepu, dicap gak asik atau lain-lain. Nah itu bisa diselesaikan dengan cara kalian memperlakukan si teman kalian yang menyandang status sebagai anak guru itu sebagai murid biasa, sebagai teman kalian seperti pada umumnya. Nah selain itu, yang pedih ini mungkin harus jadi kompromi ya antara teman-teman yang punya teman yang menyandang status sebagai anak guru. Itu kadang mereka nggak bisa diperlakukan sama, dalam artian misalnya gini, anak-anak SMP atau SMA punya kebiasaan entah ya, tapi di sekolahku kayak gitu dulu, melakukan penghinaan terhadap orang tua. Nah karena pada status beberapa orang yang menyandang status sebagai anak guru yang orang tuanya ngajar di sekolah yang sama, ketika si anak itu mendengarkan cemoohan ataupun cacian terhadap seorang guru yang notabene merupakan orang tuanya juga, itu menyedihkan gitu. Menyedihkan dalam artian gini, kami yang melakukan penghormatan lebih kepada seorang guru karena tahu bahwa mereka merupakan orang tua dari seorang anak, itu tidak mendapatkan hal yang sama atau tidak melihat sikap yang sama dari murid-murid lain yang tidak menyandang status sebagai anak guru. Jadi gini, kami yang anak guru itu tahu bahwa berawal dari status bahwa orang tua kami adalah seorang guru. Jadi ketika mereka mengajar di sekolah ataupun bekerja di sekolah, itu kami punya standar penghargaan yang lebih tinggi. Dalam artian kami menghormatinya lebih gitu, karena dia sebagai orang tua kami sendiri pun sebagai guru murid-murid yang lain. Jadi ketika teman-teman ataupun ya murid-murid SMP atau SMA yang lainnya melakukan tindakan yang tidak baik atau penghinaan terhadap guru, itu kami rasa bukanlah hal ataupun kenakalan yang dapat diterima, karena itu berhubungan dengan penghormatan si murid kepada guru. Jadi kalau misalnya, ini mungkin nggak semua anak guru mengalami ya, cuman waktu itu mengalami cacian terhadap orang tua sendiri sekaligus. Jadi gini, kalau misalnya gue punya contoh, kalau ayah gue seorang guru di sekolah yang sama, lalu dia sebagai guru mendapatkan hinaan atau cacian dari murid-muridnya, itu berarti 2 kali lipat gitu, karena si guru tersebut merupakan seorang guru plus orang tua gue pada saat itu gitu. Jadi mungkin ini salah satu batas yang sulit untuk dinyatakan, cuman kalau bisa dikompromikan sehingga tidak mendapatkan apa ya, jadi si anak guru tuh tetap masih bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman yang lain. Pun sebenarnya ini hal yang udah harus mulai dikurangi sih, kayak melakukan cemoohan terhadap guru ataupun ya siapapun itu, karena kita tahu bahwa dia atau mereka merupakan salah satu orang yang bertugas atau menyandang status sebagai orang tua bagi anak-anak. Itu aja sih buat episode kali ini, semoga bisa diterima dengan baik. Dan sekarang lagi ada di kampus di dekat perpus, jadi ya mungkin backgroundnya beda. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.